puasa sampai nanti maghrib hari, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada Ramadan hari ini dan Ramadan yang sebelumnya Allah terima semua segala amal ibadah puasa dan ibadah-ibadah kita lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak pula tercurah kepada kekasihnya Allah. Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah termasuk hamba Allah yang kelak nantinya dibangkitkan oleh Allah di yaumul ba'as dan dikumpulkan di yaumul masyarnya. Kita adalah orang yang berhak mendapat naungan dari Allah dan orang yang berhak mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Karena yang telah disampaikan oleh adik kita Fadlan, 7 naungan di antara orang yang mendapat kelak di yaumul akhir adalah seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Terlebih adik-adik rias, anak-anak panitia, anak pemuda yang hatinya selalu bergantung pada masjid. InsyaAllah di antara 7 naungan itu Allah akan memberikan kelak kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang berbahagia, sekarang kita telah masuk ke 23 Ramadan. Mudah-mudahan Quran kita sudah kita hatamkan berapa kali, atau minimal kita sudah 1 kali, dan mudah-mudahan ada hafalan surah di antara 114 surah Al-Quran kita bisa menghafalnya, dan minimal di dalam juz ke-30. Mudah-mudahan adik-adik juga sama sudah bisa menghafalkan minimal beberapa surah di Ramadan kali ini. Baik jamaah sekalian, saya di kesempatan kuliah subuh ini akan menyampaikan dan mengingatkan kepada diri saya dan kita semua, setiap seminggu akhir di bulan suci Ramadan, guru kita almarhum Bapak Dr. Andes Haji Mahfud Ma'mun sering menyampaikan ayat ini kepada kita semua di waktu kulsuk seperti ini. Ayatnya yaitu berbunyi dalam surah An-Nahl ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwati angkasa ila iraya. Sadaqallahul azim. Artinya, janganlah kita seperti perempuan yang dimana perempuan ini sudah memintal benangnya dengan kuat. Artinya sudah membuat satu dari benang itu menjadi baju, menjadi celana, atau menjadi apalah yang kita pakai pada saat ini. Tapi tiba-tiba perempuan tersebut di dalam surah Al-Quran, surah An-Nahl ayat 92 ini, dia menguraikan sesuatu pintalan yang kuat itu menjadi terurai kembali. Artinya yang menjadi baju kembali lagi jadi benang, yang jadi celana berubah lagi menjadi benang. Nah, ayat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pengingat kita semua. Di bulan suci Ramadan ini begitu dahsyatnya kita semangat dalam beribadah kepada Allah. Dari berpuasa, dari kita sholat, dari kita baca Quran, dari kita bersedekah, dari kita berbuat baik, hablum minan nas. Sehingga ketika di akhir Ramadan kita mendapatkan satu predikat. Predikat diantaranya mendapatkan Lailatul Qadar, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Dan predikat yang namanya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Lalu setelah bulan suci Ramadan kelar, ketakwaan atau predikat tersebut kita urai kembali. Artinya yang Ramadannya rajin ke masjid, yang Ramadannya sering baca Al-Quran, yang Ramadannya sering bersedekah, yang Ramadannya berbaik kepada seluruh ciptaan Allah, terkhusus hablum minan nas, kepada sesama manusia. Tiba-tiba setelah pasca Ramadan dia tidak muncul kembali dalam sholat berjamaah kepada kita.
Yang berikutnya, dia sudah lupa lagi membuka dan membaca, menghafal ayat-ayat Allah. Sedekahnya dia lupa kembali, dan dia kembali tidak baik kepada sesama. Nah, inilah dia. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Itu ibarat seorang perempuan yang dijelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 92. Sesuatu benang yang sudah dipintal dengan kuat lalu diuraikan kembali. Ini ibarat kita di Ramadan begitu semangat beribadahnya kepada Allah. Pasca Ramadannya kita semangatnya berkurang dan makan hilang. Nauzubillah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Hidayah, terutama jamaah kuliah subuh, karena guru kita almarhum menyampaikan jamaah yang spesial ini adalah jamaah subuh, karena di waktu subuh ini tidak semua orang bisa hadir melangkahkan kakinya ke masjid karena pahalanya yang begitu indah luar biasa. Jadi saya pesan buat diri saya dan kepada para jamaah, yuk sama-sama ketika nanti di luar bulan suci Ramadan kita hadir ke masjid kembali, kita hadir dalam membuka ayat-ayat Allah, baik membaca, menghafal ataupun mengkaji. Kita hadir kembali dalam bersedekahnya, kita hadir dalam berbaik kepada tetangga atau sesama manusia dan ciptaan Allah lainnya. Karena keberhasilan kita di Ramadan bukan dilihat adalah di saat Ramadannya. Jadi kalau kita ingin melihat orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, atau orang ingin kita lihat mendapatkan predikat namanya takwa, setelah Ramadan kita lihat apakah si Asep sering ke masjid, apakah si Fulan sering ke masjid, apakah si Fulan sering baca Quran lagi, apakah si Quran sering sedekah lagi. Nah, disitulah ketika pasca Ramadan kelihatan siapa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, siapa orang yang mendapatkan predikat takwa. Dia akan kembali lagi hadir ke rumahnya Allah pasca Ramadan dan selalu beribadah, berbuat baik, mau ada orang atau tidak ada orang juga pun sama. Sama dengan halnya ketika kita berangkat umroh dan haji, siapa orang yang mendapatkan haji dan umroh yang mabrur bukan dilihat ketika berada di tanah haram, bolak-balik ke Masjidil Haram, bolak-balik ke Masjid Nabawi, bolak-balik di sana bersedekah. Tapi ketika di Indonesianya ternyata dia tidak bersemangat hadir dalam masjid, tidak bersemangat hadir dalam berjamaah. Nah, apakah itu dikatakan predikat mabrur? Sepertinya tidak. Karena keberhasilan dilihat adalah sesudah kita berikhtiar. Oleh karena itu, mari sama-sama ketika Ramadan, terutama adik-adik remaja, yuk makmurkan kembali yang namanya Masjid Al-Hidayah. Jangan seperti perempuan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwati angkasa, yaitu benang yang sudah kuat diurai lagi. Kalian udah rajin datang subuh, di bulan suci Ramadan subuhnya anak-anak nggak ada lagi. Bisa ya? Insya Allah anak-anak di luar bulan suci Ramadan semangat lagi ibadahnya, datang seperti ini. Mudah-mudahan ada kader-kader yang luar biasa di Masjid Al-Hidayah ini menggantikan daripada orang tua kita, sesepuh kita dan kakak-kakak kita. Ini saja kuliah subuh yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya dan pada umumnya adalah jemaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.